Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup C akan memaparkan hasil pengerjaan kami mengenai problem 3.1 dan 3.4 dari buku Intermediate Accounting pada bab 3, yakni mengenai sistem informasi akuntansi. Perkenalkan, saya Raihana Deslinda dengan NPM akhir 215. Perkenalkan, nama saya Nuril Safira, NPM 297. Perkenalkan, nama saya Miza Akila Okta Hartanto, NPM 240130100413. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup C akan mempresentasikan pembahasan dari soal P3.1 dan juga P3.4. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nuril Safira, NPM 297. Soal P3.1. Listen below are the transaction of Yasunari Kalbata DDS for the month of September, amount in thousand. Data-datanya dapat dilihat pada slide berikut ini. Soal A. Enter the transaction solved above in appropriate general reader account. Use the account. Use the following reader account: cash, account receivable, supplies, equipment, accumulated depreciation equipment, account payable, Yasunari Kalbata capital, service revenue, rent expense, office expense, salaries and wages expense, supplies expense, depreciation expense, and income summary. Allow 10 lines for the cash and income summary account, and 5 lines for each other account needed. Record depreciation using a 5-year life on equipment, the straight line method, and no residual value. Do not use a drawing account. Pada soal A ini jawabannya menggunakan akun T, yang dimana di sini terdapat beberapa akun. Yang pertama yaitu cash, di debitnya tanggal 1 20.000, tanggal 8 1.690, tanggal 20 980, dan totalnya yaitu 22.670. Di kredit tanggal 4 680, tanggal 5 942, tanggal 10 430, tanggal 18 3.600, tanggal 19 3.000, tanggal 30 1.885, totalnya 10.537. Kemudian dikurangi dengan debit tadi, hasilnya yaitu 12.133. Kemudian ada akun receivable, di debit tanggal 14 5.820, tanggal 25 2.110, totalnya yaitu 7.930, dan di kreditnya tanggal 20 980, dan hasilnya yaitu 6.950. Kemudian di supplies, di debit tanggal 5 942, di kredit tanggal 30 330, dan hasilnya 612. Kemudian ada equipment, debit pada tanggal 2 17.280. Kemudian ada accumulated depreciation equipment, di kredit 288. Kemudian akun payable, debitnya tanggal 18 3.600, kredit tanggal 2 17.280, dan hasilnya yaitu 13.680. Kemudian ada service revenue, di kreditnya tanggal 8 1.690, tanggal 14 5.820, tanggal 25 2.110, dan hasilnya yaitu 9.620. Kemudian ada capital, di debit tanggal 19 ada 3.000, dan juga di kredit tanggal 1 20.000, hasilnya yaitu 17.000. Kemudian ada rent expense, tanggal 4 September di debit terdapat 680, dan juga official expense di debit tanggal 10 430, tanggal 13 85, dan hasilnya yaitu 515. Kemudian salaries and wages expense di debit tanggal 30 1.800, dan supply expense di debit tanggal 30 330. Dan yang terakhir yaitu depreciation expense di debit 288. Selanjutnya pada soal P31 yang B, prepare a trial balance
ini membuat neraca saldo. Neraca saldo ini daftar semua akun dari buku besar dengan saldo debit dan kredit pada periode tertentu. Dan pada transaksi Yasunari Kawabata DDS pada periode September, yang pertama terdapat account cash yang senilai 12.133 di debit. Lalu ada account receivable senilai 6.950 di debit. Lalu ada supplies senilai 612 di debit. Lalu ada equipment senilai 17.280 di debit. Lalu ada accumulated depreciation equipment senilai 288 di kredit. Lalu ada account payable senilai 13.680 di kredit. Lalu ada capital Yasunari Kawabata senilai 17.000 di kredit. Lalu ada service revenue senilai 9.620 di kredit. Lalu ada rent expense senilai 680 di debit. Lalu ada office expense senilai 515 di debit. Lalu ada salaries and wages expense senilai 1.800 di debit. Lalu ada supplies expense senilai 330 di debit. Lalu ada depreciation expense senilai 288 di debit. Lalu total dari keseluruhan debit senilai 40.588. Lalu total dari semua kredit senilai 40.588. Jadi total debit dan kredit ini harus seimbang. Selanjutnya pada P31 yang C, prepare an income statement, a statement of owner's equity, and an unclassified statement of financial possession. Terdapat income statement pada transaksi Yasunari Kawabata DDS periode September. Terdapat service revenue yang berada di kredit senilai 9.620. Terdapat rent expense di debit senilai 680. Terdapat office expense senilai 515 di debit. Terdapat salaries and wages expense senilai 1.800 di debit. Terdapat supplies expense senilai 330 di debit. Lalu ada depreciation expense senilai 288 di debit. Lalu terdapat jumlah expense atau total expense sejumlah 3.613. Selanjutnya, untuk mengetahui laba atau ruginya dengan menjumlahkan service revenue senilai 9.620 dikurangi dengan total expense senilai 3.613. Lalu jumlahnya senilai 6.007 dan menghasilkan laba. Lalu setelah mengetahui hasil dari net atau income pada laporan laba rugi, selanjutnya membuat laporan perubahan modal atau statement of change in equity. Pada statement of change in equity transaksi Yasunari Kawabata DDS periode September ini, yang pertama terdapat capital Yasunari Kawabata pada awal bulan September senilai 17.000 ditambah dengan net atau income senilai 6.007 dan menghasilkan capital Yasunari Kawabata akhir bulan September senilai 23.007. Setelah membuat laporan laba rugi, membuat laporan perubahan modal, selanjutnya membuat laporan posisi keuangan atau statement of financial possession pada transaksi Yasunari Kawabata DDS ini periode September. Terdapat aset yang berisi cash senilai 12.133, account receivable senilai 6.950, supplies senilai 612, equipment senilai 17.280, accumulated depreciation equipment senilai 288 di minus. Dari keseluruhan aset ini berjumlah 36.687. Selanjutnya terdapat liabilities dan equity. Liabilities ini berisi account payable yang senilai 13.680. Lalu ada equity yang berisi capital Yasunari Kawabata 30 September atau akhir bulan September senilai 23.007. Total liabilities dan equity ini dengan dijumlahkan account payable ditambah dengan capital Yasunari Kawabata 30 September senilai 23.007 dan jumlahnya
36.687. Hasil dari total aset dan total liabilities dan equity ini harus seimbang atau harus sama. Kemudian soal D, close the ledger. Pada soal ini terdapat beberapa akun yang dimasukkan. Yang pertama yaitu terdapat service revenue di debit senilai 9.620. Kemudian income summary 9.620 di kredit. To close revenue account. Kemudian ada income summary di debit 3.613 dan di kreditnya terdapat rent expense 680, office expense 515, salaries and wages expense 1.800, supply expense 330, kemudian ada depreciation expense 288. To close expense account. Kemudian ada income summary di debit senilai minus 6.007. Kemudian retained earnings senilai di kreditnya itu minus 6.007. To close net income to retained earnings, dan totalnya yaitu 7.226 di debit dan 7.226 di kredit. Soal P3.1 yang terakhir yaitu soal E, prepare a post closing trial balance. Pada slide ini dapat dilihat yang pertama itu terdapat akun cash senilai 12.133 di debit. Ada akun receivable 6.950 di debit, supplies 612 di debit, equipment 17.280 di debit, kemudian accumulated depreciation equipment 288 di kredit, account payable 13.680 di kredit, dan juga owner capital 23.007 di kredit. Total dari debitnya yaitu 36.975 dan total dari kreditnya itu 36.975. Keduanya ini balance. Nama saya Diolandari dengan RPM terakhir 221. Di sini saya akan membahas tentang soal P3.4. Yaitu soalnya adalah terdapat neraca saldo Belumi Fashion Center dengan periode 30 November 2022. Terdapat data penyesuaian. Yang pertama adalah supplies atau perlengkapan berjumlah 1.500 dan akumulasi depresiasi peralatan sebesar 15.000. Kemudian yang ketiga ada bunga 11.000 diperoleh dari notes payable pada tanggal 30 November. Selanjutnya ada lanjutan soal P3.4. Ada other data atau data yang lain untuk pengerjaan soal. Yang pertama ada salaries and wage expense atau beban gaji dan upah, itu 70% untuk beban penjualan dan 30% untuk beban administrasi. Kemudian yang kedua rent expense atau beban sewa dan utilities expense atau beban utilitas, itu 80%-nya untuk beban penjualan dan 20%-nya untuk beban administrasi. Kemudian yang ketiga ada 30.000 euro itu dari notice payable atau wesel bayar, itu jatuh tempo 1 tahun, dalam 1 tahun. Jadi dia dipindahkan nantinya untuk masuk ke notice payable yang short terms. Terus yang keempat itu ada maintenance and repairs expense. Beban perbaikan itu 100% masuk ke dalam beban administrasi. Terus instruksinya di sini kita disuruh untuk membuat jurnal adjusting entries atau jurnal penyesuaian, terus membuat adjusted trial balance atau neraca setelah penyesuaian. Kemudian ada income statement, membuat laporan keuangan laba rugi, laporan retained earnings atau laporan laba ditahan, dan classified statement of financial position, yaitu laporan keuangan posisi keuangan yang telah diklasifikasikan. Terus habis itu ada jurnal penutup, dan yang terakhir itu kita juga disuruh membuat post closing trial balance atau neraca setelah penutupan.
Jadi instruksi pertama adalah membuat jurnal penyesuaian atau adjustment journal. Adjustment datanya tadi itu yang pertama kan supplies on hand total 1,500 euro, berarti supplies itu sisanya adalah 1.500 euro. Kemudian depreciation itu 15.000 euro pada equipment atau pada peralatan. Kemudian yang ketiga, bunga sebesar 11.000 euro itu tertulis pada wesel bayar pada November tanggal 30. Nah, untuk jurnalnya sendiri itu ditulisnya untuk yang pertama untuk supplies on hand sebesar 1.500. Berarti kan supplies expense-nya, supplies yang digunakan itu merupakan sesuai dengan data di trial balance tadi, supplies itu awalnya 5.500. Kemudian karena sisanya itu 1.500, berarti supplies yang kepake itu adalah 4.000. Dia masuk pada supplies expense pada supplies untuk merecord supplies used. Jadi supplies yang digunakan itu direcord dengan akun supplies expense pada supplies dengan nominal sebesar 4.000 euro karena merupakan banyaknya supplies yang telah digunakan pada tahun fiskal tersebut. Kemudian yang kedua itu depresiasi untuk equipment atau untuk peralatan itu sebesar 15.000 tercatat, berarti akunnya adalah depreciation expense pada accumulated depreciation equipment. Itu tercatat untuk merecord equipment depreciation. Nominalnya sama 15.000 karena tadi dibilangnya hanya depreciationnya itu 15.000 euro untuk equipment. Kemudian yang terakhir itu tentang bunga. Berarti di sini tertulis sebagai interest expense pada interest payable untuk merecord interest dalam wesel bayar. Itu sebesar 11.000. Jadi dia beban bunga itu masuk ke dalam utang bunga. Jadinya kayak gitu sebesar 11.000. Untuk jurnal adjustment pada November 30, 2022 oleh Bellamy Fashion Center. Selanjutnya itu instruksi B untuk membuat adjusted trial balance atau neraca setelah penyesuaian. Itu menggunakan akun dan nominal-nominal yang telah diberikan pada soal, yaitu pada unadjusted trial balance-nya tadi yang pada soal awal itu kita masukkan dan kita sesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Jadi hasilnya adalah cash tetap 28.700 sesuai dengan soal awal. Terus accounts receivable juga tetap sebesar 33.700 euro. Inventory tetap sebesar 45.000 euro. Kemudian supplies, karena tadi di soal tertulis bahwa supplies itu tinggal 1.500, maka di sini juga tertulis pada debit dia sebesar 1.500 euro. Equipment atau peralatan sebesar 133.000 euro. Kemudian ada accumulated depreciation equipment sebesar 39.000 euro, karena tadi dari 24.000 euro pada soal itu ditambahkan oleh 15.000 euro yang ada pada data penyesuaian. Kemudian ada notes payable itu sebesar 51.000 euro, accounts payable sebesar 48.500 euro tetap. Terus ada yang namanya interest payable ini yang tadi masuk dalam jurnal penyesuaian itu sebesar 11.000 euro. Terus habis itu ada share capital ordinary tetap 90.000 euro, retained earnings tetap 8.000 euro, sales revenue tetap 757.200 euro, sales return and allowance juga tetap 4.200, cost of goods sold itu juga tetap 495.400 euro, kemudian salaries and wages expense juga tetap itu 140.000 euro, advertising expense juga tetap 26.400 euro, utilities expense tetap 14.000, maintenance and repairs itu juga tetap 12.100, delivery expense juga tetap 16.700, begitu juga dengan rent expense sebesar 24.000 euro. Kemudian ada beberapa tambahan di mana dia punya tambahan beban supplies expense, depreciation expense, dan interest expense yang tercatat dalam jurnal penyesuaian tadi. Supplies-nya itu sebesar 4.000 karena tadi supplies atau perlengkapan yang digunakan pada bulan itu sebesar 4.000 kan.
untuk mengurangi supplies di aset tadi udah. Kemudian ada depreciation expense yang dia tercatat juga dengan akun kontra aset, yaitu accumulated depreciation expense tadi. Dia tertulis di debit ya kalau yang depreciation expense ini, sebesar 15.000 euro. Kemudian yang terakhir itu interest expense sebesar 11.000 euro untuk mencatat bunga, utang bunga dia. Kemudian ada untuk instruksi C, yaitu untuk membuat laporan keuangan. Laporan keuangannya ini ada laporan laba rugi dan laporan retained earnings atau laba ditahan, serta satu lagi itu ada laporan posisi keuangan yang diklasifikasikan. Yang pertama itu untuk mencatat income statement-nya, jelas kalau kita pakai cara multiple step income statement itu di sini awal tertulis sales revenue. Jadi kita cari net sales-nya dulu karena dia ada catatan atas sales returns and allowance. Berarti caranya adalah memasukkan sales revenue-nya, kemudian dikurangi dengan sales return and allowance. Itu akan menjadi net sales atau penjualan bersih. Itu nanti sebesar 753.000 euro. Ini yang digunakan nantinya untuk dikurangi dengan beban-beban lainnya. Kemudian setelah sales atau net sales itu tercatat sebesar 753.000, kita kurangi dengan yang namanya cost of goods sold atau beban pokok penjualan biasanya. Beban pokok penjualan dari data soal itu sebesar 495.400 euro. Jadi kita menggunakan nilai ini, kemudian kita kurangi net sales dengan cost of goods sold tadi menjadi gross profit atau laba kotor itu sebesar 257.600 euro. Udah ketemu. Terus setelah kita menemukan gross profitnya, kita mulai dengan beban-beban operasi terlebih dahulu yang benar-benar berkaitan dengan operasi perusahaan, cara perusahaan mendapatkan labanya itu masuk ke sini. Yang pertama operating expense itu dibagi menjadi dua, yaitu selling expense dan administrative expense. Disinilah other data yang tadi ada pada soal, lanjutan soal itu digunakan. Jadi yang pertama itu untuk selling expense, salaries and wage expense-nya ada 98.000 euro. Dia ini diambil dari 140.000 euro yang ada pada data soal dikalikan dengan 70% karena tadi tertulis bahwa beban gaji dan upah untuk selling expense untuk beban penjualan itu sebesar 70% dan 30%-nya untuk administratif kan. Jadi dia sebesar 70%, yaitu 98.000 tercatat pada selling expense untuk salaries and wages expense. Kemudian advertising expense, ini udah pasti masuk ke selling expense atau beban penjualan sebesar 26.400, semuanya masuk ke sana karena yang namanya marketing itu masuk ke dalam selling expense sudah pasti. Kemudian ada utilities expense, itu merupakan beban utilitas, tadi itu sebesar 80% kalau nggak salah, dia itu tercatat di sini sebagai 11.200 euro untuk yang di beban penjualannya. Kemudian ada delivery expense, otomatis dia masuk ke beban penjualan karena dia termasuk beban yang untuk pengiriman itu sebesar 16.700 euro langsung. Terus ada rent expense atau beban sewa, itu tercatat di sini 19.200 sebesar 80% dari beban yang tertulis di data awal tentang correct expense. Jadi total selling expense-nya di sini ada 171.500 euro. Kemudian untuk administrative expense, tadi salaries and wages expense-nya menggunakan 30% dari total salaries and wage expense yang tercatat dalam data soal. Berarti di sini tercatat 42.000 euro. Kemudian ada utilities expense sebesar 2.800, dia pakai 20% dari total beban utilitas. Kemudian beban sewa itu 4.800 sama 20% ya untuk administrasi. Terus maintenance and repairs expense ini tadi tertulis 100% untuk administrative expense, jadi sebesar 12.100 itu semuanya digunakan dalam administrative expense. Kemudian ada supplies expense sebesar 4.000 euro yang udah kepake tadi sesuai dengan data penyesuaian juga. Dan ada depreciation expense yang juga masuk ke administrative expense sebesar 15.000. Ini juga dari data jurnal penyesuaian.
Kemudian total administrative expense-nya adalah 80.700 euro. Maka kalau di total dua beban ini, yaitu administrasi dan penjualan, itu akan menjadi 252.200 euro. Kemudian dia akan dikurangi dengan gross profit atau laba kotor tadi. Laba kotor dikurangi dengan operating expense atau beban operasi. Itu nanti operating income-nya sebesar 5.400 euro. Kemudian ada other revenue and expense atau pendapatan dan beban lainnya. Itu di sini ada interest expense, yaitu beban bunga tertulis sebagai 11.000 euro. Maka dari operating income tadi akan dikurangi dengan 11.000 euro, sehingga dapat disimpulkan bahwa Bellamy Fashion Center itu mengalami kerugian sebesar 5.600 euro. Begitu. Kemudian setelah income statement itu ada retained earnings statement. Nah, retained earnings statement ini merupakan laporan atas laba yang ditahan. Jadi kita tulis terlebih dahulu dengan cara retained earnings awal periode, yaitu bisa disimpulkan bahwa itu merupakan Desember 1, 2021 itu sebanyak sesuai dengan data pada soal, yaitu retained earnings-nya 8.000 euro. Kemudian kita masukkan net income atau laba dari perusahaan, laba rugi dari perusahaan itu yang jelas kita rugi itu negatif 5.600 euro. Maka retained earnings-nya untuk akhir periode, yaitu pada November 30, 2022 itu sebesar 2.400 euro. Kemudian yang terakhir adalah membuat laporan posisi keuangan secara klasifikasi yang diklasifikasikan. Yang pertama di sini ada aset di sisi kiri. Itu kita klasifikasikan jadi current asset dan fixed asset, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar itu isinya ada kas, accounts receivable atau piutang usaha, inventory yaitu persediaan, kemudian supplies yaitu perlengkapan. Semuanya tercatat di sini. Kas sebesar 28.700, accounts receivable sebesar 33.700, inventory sebesar 45.000 dan supplies-nya tinggal 1.500 tadi. Itu total current asset-nya di total pada sisi kanan dari nominal yang tadinya ditambahkan. Kemudian ada fixed asset, itu isinya ada equipment dan accumulated depreciation dari equipment tersebut. Jadi equipment-nya tadi tertulis 133.000 euro dikurangi dengan accumulated depreciation equipment yaitu sebesar 39.000 euro, sehingga total dari aset tetapnya itu sekitar 94.000 euro. Maka total asetnya adalah 108.900 euro ditambah dengan 94.000 euro, jadi total dari current dan fixed itu menjadi 202.900.000 euro. Kemudian untuk sisi kanan itu diisi dengan liabilities dan equity. Untuk liabilities-nya juga dibedakan jadi current liabilities dan non-current liabilities, yaitu liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar. Untuk yang lancar itu isinya adalah notes payable untuk yang short term atau dalam jatuh temponya itu dia dalam 1 tahun. Kemudian accounts payable yaitu utang dari usahanya dia. Kita bikin utang usaha dia itu juga dalam kurun waktu 1 tahun ya, liabilities sebagai current liabilities. Kemudian ada interest payable, dimana kita juga nggak tahu dia ini dalam kurun waktu berapa tahun karena nggak ada catatan. Maka kita bikin accounts payable dan interest payable ini keduanya berada dalam jatuh tempo dalam 1 tahun, intinya kayak gitu. Jadi dia masuk ke current liabilities. Ketiganya ditotalkan menjadi total current liabilities sebesar 89.500. Notes payable tadi tertulis 30.000 itu sesuai dengan lanjutan soal, yaitu pada other data kalau nggak salah nomor keempat ya, kalau nggak ketiga gitu, tentang notes payable, bahwa 30.000 euronya itu termasuk ke dalam notes payable yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Kemudian ada non-current liabilities, yaitu liabilitas yang tidak lancar. Itu isinya ada
notes payable untuk yang long term atau jatuh temponya itu lebih dari setahun. Nah, dia itu ada 21.000. Berarti sisa dari 51.000 yang awalnya notes payable itu jadi 1, tapi ternyata 30.000-nya itu ternyata jatuh tempo dalam waktu setahun. Akhirnya sisanya yang tidak jatuh tempo dalam waktu setahun, atau bisa dibilang dia itu jatuh tempo lebih dari setahun, itu masuk ke dalam notes payable long term sebesar 21.000. Berarti kan tadi 51 dikurangi 30 menjadi 21.000. Total liabilities itu total dari current liabilities dan non-current liabilities sebesar 89.500 ditambah dengan 21.000, yakni 110.500 euro. Itu untuk total liabilities. Kemudian untuk ekuitasnya itu ada share capital ordinary dan retained earnings. Tadi share capital ordinary-nya itu tetap nggak ada perubahan, maka dia tercatat di sini nominalnya 90.000 euro. Kemudian untuk retained earnings itu sesuai dengan laporan dari laba ditahan tadi, yaitu hasil dari retained earnings pada akhir periode itu sebesar 2.400 euro. Maka total ekuitasnya adalah 92.400 euro. Kemudian total dari liabilities dan equity itu ditambahkan dengan 110.500 tadi. Jadi 110.500 ditambah dengan 92.400 euro itu menjadi 202.900 euro. Nominal akhir dari total aset dan total liabilities dan equity itu pasti sama, sesuai dengan persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya saya akan menjawab soal yang D, yaitu closing entries, menjurnalkan jurnal penutup, yaitu untuk menutup akun-akun seperti akun pendapatan dan akun beban dan akun net income. Yang pertama adalah ada sales revenue atau pendapatan penjualan pada income summary sebesar 757.200 untuk menutup akun pendapatan. Kemudian income summary pada expense sebesar 762.800 untuk menutup akun-akun beban. Kemudian income summary pada retained earnings untuk menutup net income sebesar minus 5.600 dan totalnya sebesar 1.514.400. Kemudian jawaban yang E adalah post closing trial balance, yaitu neraca saldo setelah penutupan. Terdapat akun cash sebesar 28.700, akun receivable 33.700, inventory 45.000, supplies 1.500, equipment 133.000 di debit. Kemudian yang di kredit adalah accumulated depreciation equipment sebesar 39.000. Kemudian notes payable yang short term ada sejumlah 30.000. Kemudian notes payable yang long term ada 21.000. Accounts payable sejumlah 48.500, kemudian interest payable sebesar 11.000, share capital ordinary 90.000, dan return earnings ada 2.400. Dan semuanya post closing trial balance bertotal 241.900 debit dan kredit. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.